keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 101 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dosila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini firman-Mu boleh Engkau kumandangkan kembali di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, lewat apa yang boleh kami dengar, Engkau semakin meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk terus berjalan seturut dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dan biarlah Engkau juga memakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya apapun yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya.
Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, dan ia, nenek moyang kita, mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, pada pagi hari ini tema yang diangkat dalam doa pagi online adalah siap dibentuk Tuhan atau siap diproses Tuhan. Nah, saudara, saya akan mulai menceritakan tentang sebuah jembatan. Jadi jembatan ini ada di kota New York, saudara-saudara, dan jembatan ini sangat terkenal dan namanya adalah Brooklyn Bridge. Saudara, Brooklyn Bridge ini adalah sebuah jembatan yang terbentang sangat luas sepanjang 1825 meter. Dan jembatan ini menghubungkan kota New York dan juga kota Long Island. Jembatan ini, saudara, merupakan jembatan tertua di Amerika, tetapi juga jembatan terpanjang di dunia. Nah, saudara, yang menarik adalah di balik kisah pembangunan jembatan ini, ada suatu kisah yang sangat dramatis di sana, menyangkut perancang dari jembatan ini, yaitu seorang yang bernama John Rubing, atau kalau boleh dikatakan ini keluarga Rubing. Nah, saudara, John Rubing ini merupakan salah seorang insinyur yang sangat terkenal pada zamannya dan orang yang sangat kreatif sekali. Nah, pada saat itulah dia memunculkan satu ide untuk membuat jembatan Brooklyn Bridge ini, saudara. Namun rupanya ide itu justru ditertawakan dan dianggap sesuatu ide gila oleh kolega-koleganya. Karena mana mungkin bisa menyambungkan kota New York dengan kota Long Island dengan sebuah jembatan. Namun karena visi dari John Rubing ini begitu kuatnya, sehingga walaupun kolega-koleganya tidak mau begitu ya membantu dia, ia mengajak anaknya sendiri, yaitu Washington Rubing, untuk mengambil bagian dalam pembangunan jembatan tersebut. Nah, setelah mereka mengumpulkan tim yang dianggap kuat, rupanya tim ini mulai bersemangat menjalankan tugasnya. Namun, saudara, tiada diduga ternyata ada sebuah kecelakaan tragis terjadi, di mana John Rubing ini akhirnya meninggal karena kecelakaan itu. Dan selain itu juga Washington Rubing, anaknya, juga mengalami kondisi yang cukup parah pada waktu itu. Karena kondisi fisiknya itu membuat dia tidak bisa menggunakan kata-kata. Ya. Jadi dia kesulitan di dalam menyampaikan kata-kata karena kecelakaan itu. Selain itu juga tubuhnya juga tidak mampu digerakkan dengan baik. Dan hanya satu yang bisa digerakkan, yaitu salah satu jarinya. Namun saudara, dalam kondisi yang seperti itu, dalam proses yang panjang tentunya, Washington Rubing ini tetap memiliki satu semangat yang kuat seperti bapaknya. Ia tetap ingin agar yang namanya Brooklyn Bridge ini tetap bisa diwujudkan. Sehingga ia kemudian meminta istrinya untuk membantu dia menjadi jembatan dengan para insinyur-insinyur itu untuk tetap mewujudkan agar jembatan ini bisa pada akhirnya dibangun. Nah, saudara, 13 tahun lamanya Washington Rubing terus mengarahkan para insinyur-insinyur itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata jembatan itu bisa dibangun. Sesuatu hal yang kelihatannya mustahil, tapi akhirnya tidak mustahil juga karena jembatan itu dapat didirikan. Saudara, apa yang bisa kita tarik dari kisah ini, saudara? Kisah ini bukan saja mau mengatakan bahwa seorang Washington Rubing itu adalah sosok yang
pantang menyerah begitu ya, yang kuat ya. Tapi kita bisa melihat bahwa keluarga Rubing ini adalah keluarga yang benar-benar diproses, dibentuk oleh Allah sedemikian rupa. Sehingga mereka menjadi sosok-sosok yang tangguh. Luar biasa ya saudara. Pada saat kecelakaan yang terjadi, sang penggagas John Rubing meninggal. Lalu yang kedua, anaknya Washington Rubing pun sebenarnya orang yang sudah tidak berdaya. Hanya satu jarinya saja yang bisa digerakkan untuk mengarahkan apa yang harus dikerjakan melalui istrinya itu. Tapi ternyata itu pun bisa dilakukan. Dan istrinya pun ya, sebagai pendamping yang setia, dia mau melakukan tugas itu, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Washington Rubing ini. Nah, saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sungguh-sungguh Tuhan memproses sebuah keluarga menjadi karakter-karakter yang kuat, yang tangguh, yang seturut dengan karakter yang diinginkan Tuhan. Nah, di dalam pembacaan yang kita baca, saudara, dalam Kisah Para Rasul, kita juga dipertemukan oleh sebuah keluarga, sosok keluarga yang namanya keluarga Yakub ya, bersama-sama dengan anak-anaknya. Kisah yang sangat terkenal ya dari kisah keluarga ini. Kita melihat di sana saudara, bagaimana seorang Yakub ya, dan anak-anaknya terutama Yusuf dibentuk sedemikian rupa dalam kehidupan keluarga yang kalau boleh dikatakan di awal kehidupan mereka, mereka ini menjadi keluarga yang tercerai-berai. Diawali dari apa saudara? Diawali dari Yakub sebagai seorang ayah yang pilih kasih terhadap anak-anaknya. Ia lebih mengasihi Yusuf dan Benyamin. Tapi kakak-kakak Yusuf, baik Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan lain sebagainya itu dinomorduakan. Padahal mereka adalah kakak-kakak dari Yusuf. Nah, hubungan ini ternyata membawa dampak yang sangat besar bagi kakak-kakak Yusuf yang sangat iri. Rasa iri yang tumbuh subur di dalam dirinya membuat anak-anak ini memiliki satu cara ya, bagaimana ia ingin menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah sumur lalu menjualnya kepada seorang kafilah Ismail. Nah saudara, kisah ini terus bergulir. Bagaimana akhirnya Yusuf dinyatakan meninggal ya oleh kakak-kakaknya yang disampaikan kepada ayahnya Yakub. Tapi sesungguhnya Yusuf sendiri mengalami masa-masa yang berat. Bukan saja ketika ia harus dijual ke Mesir, tapi juga kemudian tinggal di keluarga Potifar, lalu masuk penjara, dan akhirnya kemudian dia dipercayakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi yang kita bisa lihat dari kondisi ini saudara, betapa luar biasanya Allah bekerja membentuk setiap karakter-karakter orang dalam keluarga Yakub. Orang-orang yang tadinya hanya mementingkan diri mereka sendiri, bahkan berani melakukan tindakan-tindakan yang jahat walaupun mereka ada dalam satu keluarga. Tapi Tuhan membentuk sejarah kehidupan keluarga Yakub menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat saatnya Tuhan mempertemukan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Satu peristiwa yang sangat mengharukan, saudara. Satu peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu. Walaupun mungkin terjadi di luar nalar mereka, kemampuan mereka, bahwa mereka pada akhirnya bisa dipertemukan. Tapi disinilah kita bisa melihat, saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Bukan saja mempertemukan mereka sebagai sebuah keluarga besar ya. Tapi di balik kisah itu, ada kisah tentang dua bangsa yang juga dipersatukan, yaitu bangsa Mesir dan juga Israel. Yang pada zaman Yusuf itu boleh dikatakan kedua bangsa ini menyatu dalam perdamaian yang begitu indah, erat. Nah saudara, hari ini saudara, kita juga tepat di tanggal 17 Agustus, kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita tahu kita semua ada dalam masa-masa yang sangat-sangat berat di masa-masa pandemi ini. Yang kita bingung, kita sedih,
kita kecewa, marah, dan lain sebagainya. Tapi saudara, mari kita belajar dari sebuah keluarga Rubing, keluarga Yakub yang Tuhan bentuk dari peristiwa demi peristiwa, justru untuk terlihat semakin cemerlang dalam pandangan mata Tuhan, tetapi juga dalam pandangan kehidupan dengan sesama. Karena itu mari kita yakini juga Tuhan, saudara-saudara, bahwa Tuhan bisa memakai peristiwa pandemi COVID-19 ini justru menjadi orang-orang yang semakin tangguh, karakter-karakter yang semakin cemerlang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih tahan banting dalam situasi ini, tetapi juga menjadi orang-orang yang semakin peka dengan penderitaan sesama kita atau penderitaan diri kita sendiri. Dari sinilah kita belajar, saudara, bahwa perjalanan hidup yang berat sekalipun, penuh penderitaan, bukanlah waktu yang sia-sia bagi Allah untuk membentuk kita. Mari kita pakai kesempatan yang baik ini di masa-masa pandemi yang memang cukup berat ini dengan sesuatu pemahaman yang baru bahwa Tuhan sedang merajut kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kami seturut dengan rancangan-Mu. Ajar kami menerima apa yang boleh kami alami dalam proses kehidupan kami, dan kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, di mana lewat kepemimpinan Bapak Presiden kami Joko Widodo, Engkau sudah terus bekerja melalui kerja keras bersama-sama dengan aparat pemerintah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Tuhan, tolonglah, biarlah Engkau terus berada di tengah-tengah bangsa Indonesia dalam setiap pergumulan yang ada, sehingga kami bisa mengatasi apapun yang menjadi pergumulan kami sebagai berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk kondisi yang terjadi di Indonesia. Kami bersyukur untuk daerah Jawa dan Bali yang penularan COVID-nya sudah mulai melandai. Tapi kami juga berdoa Tuhan justru untuk situasi yang terjadi di luar Jawa dan Bali, di mana beberapa daerah mengalami peningkatan penularan COVID-19. Tuhan, karuniakanlah kepada pemerintah kami kemampuan yang sama untuk mampu mengatasi kembali situasi yang ada di luar Jawa dan Bali. Sehingga sungguh Tuhan, Indonesia pada akhirnya dapat melewati masa pandemi ini di dalam pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pemerintahan kami. Biarlah Engkau menolong agar mereka juga tidak mempolitisasi ruang publik dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang mengganggu konsentrasi masyarakat di tengah upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19, agar mereka juga turut justru membantu apa yang menjadi program-program dari pemerintah kami. Saat itu Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para tenaga kesehatan di Indonesia. Tuhan, tolonglah, biarlah mereka juga tetap Tuhan karuniakan kesehatan yang baik, dan biarlah program pemerintah untuk memberikan booster bagi para tenaga kesehatan pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sakit, baik di rumah sakit ataupun juga di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan kepada mereka, dan yang masih berduka cita Tuhan berikan mereka penghiburan dan kekuatan di dalamnya.
Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani umat-Mu. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas panggilan mereka. Saat ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini ada di berbagai pergumulan, yang mungkin saat ini ada yang terkena pemutusan hubungan kerja. Biarlah Tuhan memberikan mereka jalan keluar di tengah-tengah situasi yang ada. Dan pemerintah kami juga memiliki kebijakan-kebijakan ya Tuhan yang membela rakyat, sehingga dalam situasi yang berat seperti ini Tuhan, pada akhirnya rakyat bisa keluar dari situasi ekonomi yang sulit ini. Tuhan, karena itu kami mau serahkan seluruh doa-doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.